Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Saleh adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Menurut silsilah, beliau adalah putra dari Ubaid bin Samud, bin Amir, bin Iram, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah-tengah kaum Samud yang tinggal di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud lebih maju dan pandai dibandingkan kaum Ad. Mereka memiliki kemampuan membangun jaringan irigasi yang lebih maju untuk mengaliri lahan pertanian dan perkebunan mereka. Mereka mampu mendirikan bangunan besar dan memahat gunung-gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Kaum Samud hidup dalam kemegahan dan kemakmuran. Namun demikian, seperti kaum Ad, kaum Samud juga menyembah berhala. Mereka juga suka mengerjakan dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Mereka menganggap semua kenikmatan yang mereka dapatkan dapat membuat hidup mereka kekal bersama anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Saleh ke tengah-tengah mereka. Nabi Saleh datang kepada mereka untuk menyampaikan ajaran tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dan menyediakan sarana-sarana. Maka sudah sepantasnya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian. Bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhan amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hamba-hambanya." Namun, kaum Samud tidak menghiraukan ajaran Nabi Saleh. Para pemuka kaum Samud menganggap Nabi Saleh telah terkena sihir sehingga mengucapkan hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka menganggap Nabi Saleh sebagai seorang pembual belaka. Bahkan, ada yang menganggap Nabi Saleh menghendaki sebuah kedudukan atau jabatan sebagai imbalan dakwahnya. Nabi Saleh meluruskan semua sangkaan buruk kaum Samud terhadap dirinya bahwa dakwah yang disampaikan karena amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bagi Nabi Saleh, dakwah adalah tugasnya. Beliau sama sekali tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Tanpa putus asa dan dengan sabar, Nabi Saleh tetap menyampaikan dakwahnya kepada kaum Samud agar segera meninggalkan kekufuran. Kaum Samud meminta Nabi Saleh membuktikan jika memang benar beliau adalah utusan Allah dengan mengeluarkan mukjizat. "Hai Saleh, jika engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kamu seorang pembohong," kata kaum Samud. Menghadapi tuntutan yang seperti itu, Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Saleh. Pada suatu hari, Nabi Saleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Di situ, Allah memberikan mukjizat sebagai tanda kenabian Nabi Saleh berupa seekor unta betina yang muncul dari dalam sebuah batu besar. Betapa terkejut orang-orang kafir tersebut ketika melihat seekor unta betina yang bagus rupanya, besar, dan gemuk keluar dari sebuah batu besar. Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya, "Inilah unta mukjizat dari Tuhanku. Unta ini boleh kalian ambil susunya setiap hari dan susunya tidak akan pernah habis. Tetapi perhatikan pesanku. Biarkanlah unta ini hidup bebas berkeliaran dan tidak boleh seorang pun mengganggunya. Unta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini unta minum, maka tidak boleh seorang penduduk pun mengambil air dari sumur itu. Dan sebaliknya, besok penduduk boleh mengambil air sumur dan unta tidak akan minum air itu sedikit pun." Kaum Samud pun menyetujui pesan Nabi Saleh. Sejak munculnya unta itu, masyarakat yang beriman semakin bertambah imannya. Sedangkan orang-orang yang kafir semakin bertambah iri dan menaruh dendam kepada Nabi Saleh meski bukti kebenaran telah diperlihatkan oleh Nabi Saleh. Tetapi mereka tidak mau beriman. Mereka bahkan berunding mengatur siasat untuk membunuh unta milik Nabi Saleh. Para pemuka kaum Samud yang kafir kemudian mengutus orang untuk membunuh unta itu. Setelah unta itu mati, para pemuka kaum Samud yang kafir mendatangi Nabi Saleh. Mereka mengatakan bahwa merekalah yang telah membunuh unta tersebut dan menantang Nabi Saleh agar mendatangkan ajab yang diancamkan Allah jika beliau memang utusan Allah. Nabi Saleh berkata, "Kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Setelah lewat 3 hari, akan datang ancaman yang dijanjikan Allah kepada kalian." Sebelum 3 hari, para pemuka kaum Samud yang kafir mengejek Nabi Saleh dan meminta disegerakan turunnya ajab kepada mereka. Sehari sebelum waktu yang dijanjikan tiba, para pemuka kaum Samud yang kafir berunding untuk membunuh Nabi Saleh karena mereka ketakutan jika ajab itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Tetapi Allah melindungi Nabi Saleh dan menyelamatkannya dari rencana pembunuhan itu.
Setelah 3 hari, waktu yang dijanjikan telah tiba. Terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Kaum Samud diguncang gempa bumi yang sangat dahsyat. Orang-orang yang durhaka dan kafir itu disambar petir yang menggelegar. Tempat tinggal mereka yang megah dan besar menjadi porak-poranda, rata dengan tanah tanpa tersisa. Tidak ada seorang pun dari kaum Samud yang kafir tersisa. Semua binasa oleh bencana maha dahsyat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban kaum Samud hancur total. Hanya Nabi Saleh dan para pengikutnya yang beriman saja dan selamat dari bencana itu. Demikianlah kisah Nabi Saleh. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.